Update ranking BWF, Anthony Ginting ditempel, bocil kematian, Jonathan Christie masuk zona terancam. Dunia bulu tangkis kembali menyaksikan perbaruan ranking BWF yang memunculkan situasi menarik pada nomor tunggal putra. Pada pembaruan terbaru untuk pekan ke-28, dua pemain utama Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, mengalami dinamika yang berbeda dalam peringkat dunia. Anthony Ginting, yang telah menjadi andalan pasukan Indonesia, masih bertahan di posisi kedua dunia dengan total 89.811 poin. Namun, ketegangan semakin terasa karena dia terus ditempel ketat oleh pemain muda potensial asal Jepang, Kodai Naraoka, yang menduduki peringkat ketiga. Naraoka, yang akrab disapa bocil kematian oleh para penggemar bulu tangkis, menunjukkan kemajuan yang pesat dalam peringkat dunia. Baru-baru ini, dia mencapai babak semifinal di ajang Canada Open 2023 sebelum akhirnya dikalahkan oleh Li Shifeng dari Cina. Penampilannya yang konsisten dan peringkatnya yang terus meningkat menjadi perhatian para penggemar dan pesaingnya. Meskipun Anthony Ginting masih mempertahankan posisinya di peringkat kedua, dia harus tetap waspada terhadap performa impresif Naraoka yang terus mengejar di belakangnya. Persaingan antara keduanya semakin ketat dan menarik untuk disaksikan oleh penggemar bulu tangkis di seluruh dunia. Sementara itu, Jonathan Christie, yang juga merupakan salah satu harapan besar Indonesia dalam tunggal putra, mengalami penurunan satu anak tangga dari peringkat sebelumnya. Jonathan kini berada dalam zona terancam dalam peringkat dunia. Meskipun penurunan peringkat ini bisa dianggap sebagai bagian dari dinamika olahraga, Jonathan Christie tidak diragukan lagi akan berusaha keras untuk kembali menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan posisi yang lebih baik dalam peringkat dunia. Ini menunjukkan betapa sengitnya persaingan di nomor tunggal putra, di mana setiap pemain harus berjuang keras untuk menjaga posisinya dan menghadapi ancaman dari para pesaing muda yang muncul. Tidak ada ruang untuk merasa puas atau terlena dalam dunia bulu tangkis yang kompetitif ini. Pembaruan peringkat dunia ini memberikan gambaran tentang dinamika yang terjadi dalam tunggal putra bulu tangkis. Anthony Ginting harus tetap fokus dan berusaha mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Sementara Jonathan Christie perlu bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya untuk naik kembali dalam peringkat dunia. Semua mata tertuju pada perjalanan mereka di turnamen-turnamen selanjutnya dan bagaimana mereka akan menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam upaya meraih gelar dan prestasi di panggung bulu tangkis internasional. Dengan bakat dan potensi yang dimiliki keduanya, Anthony Ginting dan Jonathan Christie akan terus menjadi pemain yang menarik untuk diikuti dan merupakan harapan besar bagi bulu tangkis Indonesia. Tulang punggung di Canada Open, Ahsan Hendra malah dilengsarkan saingan baru. Kejutan tak terduga terjadi di turnamen Canada Open 2023 saat pasangan ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan, harus menghadapi kekalahan yang mengejutkan dari saingan baru. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang berlaga di Canada Open, Ahsan Hendra berhadapan dengan pasangan Amerika Serikat, Chen Zhi dan Presley Smith, dalam babak pertama. Namun, sebelum pertandingan dimulai, mereka mendapat ancaman dari pasangan baru yang terdiri dari Debbie Susanto dan Della Destiara Haris. Pasangan Debbie Susanto dan Della Destiara Haris, yang menyebut diri mereka sebagai The Mommies, tampaknya telah mengambil langkah menuju persaingan dengan Ahsan Hendra, yang dikenal sebagai The Daddies. Debbie menyatakan hal tersebut dalam unggahan media sosialnya. Dalam foto yang diunggah, Debbie dan Della terlihat tersenyum manis sambil bermain bulu tangkis, sementara Ahsan Hendra sedang berlaga di Canada Open. Meskipun demikian, Ahsan Hendra tetap fokus pada turnamen ini dan memiliki peluang besar untuk meraih podium. Beberapa pemain bulu tangkis terkemuka dunia memilih untuk absen dari Canada Open karena turnamen ini berdekatan dengan Korea Open dan Japan Open.
Hal ini memberikan kesempatan besar bagi Ahsan Hendra untuk meraih hasil gemilang. Tantangan terberat bagi The Duggies dalam turnamen ini adalah pasangan unggulan pertama, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Ahsan Hendra selalu menjadi sorotan dalam setiap turnamen karena penampilan mereka yang mengagumkan, meskipun usia mereka tidak lagi muda. Namun, hingga pertengahan musim 2023, Ahsan Hendra belum mencapai hasil yang memuaskan, hanya meraih 1 kali posisi runner-up di All England. Oleh karena itu, Canada Open menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk meraih podium dan gelar juara. Peluang Ahsan Hendra cukup besar dalam turnamen ini. Sebagai unggulan kedua, mereka memiliki keuntungan karena banyak pasangan ganda putra top yang absen. Ahsan Hendra juga berusaha tampil sebaik mungkin di Canada Open guna memperoleh tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Meskipun mereka diunggulkan dalam babak pertama melawan lawan yang dianggap lebih mudah, tantangan berat kemungkinan akan terjadi di perempat final jika mereka harus menghadapi pasangan peraih emas Olimpiade Tokyo, Liang dan Wang Qilin. Jika berhasil melaju ke final, Ahsan Hendra berpotensi bertemu dengan saingan mereka, Debbie Susanto, dalam bentrok sengit melawan pasangan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Semua mata tertuju pada perjalanan Ahsan Hendra di Canada Open ini. Apakah mereka akan bangkit dari kekalahan away? Tulang punggung di Canada Open, Ahsan Hendra dilengsarkan oleh saingan baru, Debbie Susanto Della Destiara Harris.